Kan? Kelas berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi menikmati hidup sampai dengan al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir, kan? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan itu dibagi 3. Awwaluhu rahmah, 1/3 itu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya itu ampunan dari Allah, dan terakhir adalah itqun minan nar, pembebas dari api neraka. Jadi 10 hari pertama, 10 hari tengah, dan 10 hari terakhir. Kalau kita lihat puasa Ramadan itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang yang beriman. Ayatnya kita sekalian sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Puasa itu berat. Agar supaya tidak terasa berat, Allah memotivasi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi bukan hanya kita saja, tetapi umat-umat yang dulu pun sama oleh Allah diwajibkan puasa. Pekerjaan kecil, pekerjaan berat, jika dipikul bersama akan ringan. Puasa itu berat, tapi dipikul bersama menjadi ringan. Tapi puasa Senin Kemis, kan? Karena tidak dipikul bersama berat, kan? Ustaz Dahlan kalau mau puasa Senin Kemis itu jam 10 itu sudah kuruk. Kan? Kadang-kadang dibatalkan waktu zuhur. Saya terakhir masalah nanti. Kan? Berpuasa. Kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa bulan Ramadan? Tujuannya adalah agar supaya kita sekalian menjadi orang yang benar, saudara. Kalau bahasa sederhananya, menurut bahasa Al-Quran, la'allakum tattaqun, orang yang takwa. Kan? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berarti kita orang yang benar.
Ya. Jadi ini itu, toh ya. Allah mewajibkan kita puasa bulan Ramadan tujuannya agar supaya kita hidup benar. Hidup lurus. Menurut bahasa Al-Quran, la'allakum tattaqun. Kemudian bagaimana caranya? Agar supaya kita ini menjadi orang yang benar. Caranya pada bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah dengan berbagai-bagai latihan. Yang pertama di antaranya at-ta'wid ala khasyatillah fi sirri wal alaniyah. Kita dilatih untuk membiasakan diri mempunyai rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, baik sedang sendirian maupun banyak orang. Orang yang berpuasa pasti dia puasa karena Allah. Tidak ada orang yang berpuasa karena orang lain. Beda dengan sholat, zakat, naik haji, bisa karena orang. Tapi orang yang berpuasa pasti karena Allah. Kenapa? Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang mudah sekali dibohongkan kepada orang lain. Idris di kamar, di ruangan, isinya nggak ada, saudalan nggak ada, kunci, makan, minum sekenyang-kenyangnya, keluar dari kamar, asal jangan makan dan minum, asal tidak makan dan minum, tidak akan ada orang yang mengira bahwa Idris itu tidak puasa. Meskipun cangker. Apalagi jika pura-pura lemas. Tapi kita semua tidak melakukan hal itu. Ada orang, tidak ada orang, tetap kita berpuasa. Karena siapa? Karena Allah. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting sedalam at-ta'wid ala khasyatillah fi sirri wal alani. Yang kedua, at-ta'wid ala taksir hiddati syahwat. Kita dilatih oleh Allah untuk menahan syahwat dan hawa nafsu. Kopi halal, siang hari nggak berani. Kan? Idris mana, istri Idris mana? Halal. Ya. Tapi siang hari nggak berani. Ya? Coba. Padahal kopi itu halal, makanan itu halal. Tapi kita bisa menahannya selama 1 bulan. Saudara. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya. Maghrib jam berapa? 53-an. 17.53. Yang ketiga, at-ta'wid ala syafaqah war rahmah. Kita dilatih oleh Allah untuk mempunyai rasa kasih dan sayang. Orang yang berpuasa sekuat apapun pasti lapar. 12 jam gak makan, 12 jam gak minum. Kita mah lapar itu hanya 1 bulan dan hanya siang hari. Banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang laparnya itu seumur-umur. Ya, saudara, ya? Kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi rezeki, masih dibekali oleh orang tua. Kan? Yang lain kadang-kadang untuk makan saja sulit. Kan? Kita yang rezekinya itu diluaskan oleh Allah itu harus menjadi jaminan bagi orang yang rezekinya itu dibatasi.
Karena ada orang yang rezekinya itu diluaskan oleh Allah, ada orang yang rezekinya itu dibatasi oleh Allah. Orang yang rezekinya dibatasi oleh Allah bukan keinginan dia. Kadang-kadang kita lihat kan, ada tukang pulung di depan kan. Kadang-kadang jam 10 masih nyari-nyari kan. Itu bukan keinginan dia, saudara. Inginnya jadi dia sebagai orang kaya kan. Hanya oleh Allah diberi itu. Kan? Nah, zakat fitrah itu simbol daripada solidaritas. Kan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah paling dermawan ketika bulan Ramadan. Ya, maka kita pun harus ada solidaritas, kasih sayang kepada orang-orang yang tidak mampu. 3 ya. Yang keempat, at-ta'wid 'alal musawah. Kita dilatih oleh Allah untuk mempunyai rasa kesetaraan. Puasa diwajibkan kepada semua orang yang beriman, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, pejabat, rakyat. Sama semua. Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Kan? Puasa mengkikis rasa sombong dan juga mengkikis rendah diri. Semua orang sama. Yang membedakan itu adalah amal saleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kelima, at-ta'wid 'ala nizam fil hayah. Kita dilatih untuk disiplin di dalam hidup. Begitu imsak, terbit fajar, serempak, nahan. Maghrib sebentar lagi, serempak, buka. Bahkan menurut fikih makruh sholat dulu baru buka. Ya, saking diharuskannya buka kan, itu disiplin. Ya. Nah, ketika kita disiplin di dalam hidup, banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, sob. Dan akan banyak waktu yang kita bisa pergunakan. Beda dengan tidak disiplin, semrawut segala macam. Ij'al likulli syai'in waqtan. Jadikanlah segala sesuatu itu ada waktunya. Ya. Nah, masih banyak latihan-latihan yang lain ya, di antaranya yang 5 itu. Karena pada bulan Ramadan itu sifatnya latihan, saudara. Kapan kita mengaplikasikannya? Kita mempraktekannya itu pada 11 bulan berikutnya. Pemanasan. Ini melatihan berpuasa mah. Bulan Ramadan hanya latihan. Dan rata-rata semua berhasil. Ya. Kalau bulan Ramadan kita tahan, tidak makan makanan-makanan yang halal, di luar Ramadan masih silakanlah yang halal mah, tapi yang haram jangan. Saudara, coba, masa pada bulan Ramadan kita nggak berani melanggar aturan Allah karena merasa dilihat oleh Allah. Setelah Ramadan kita berani kan? Nah, kadang-kadang orang itu hanya berhasil pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan kembali ke asal, itu kesalahan besar. Makanya ada istilah Ramadan laisa li Ramadan faqat, walakin Ramadan li kulli sanah. Jadi Ramadan itu bukan buat Ramadan saja, tapi untuk semua waktu pada tahun itu. Nah,
Seandainya, janganlah yang lainnya, yang 5 saja, saudara. Kalau dilaksanakan pada selain Ramadan, semua orang itu akan benar. Tidak perlu polisi. Tidak perlu polisi. Ya? Tidak perlu ada basnas. Tidak perlu ada apa-apa. Orang benar semua, kan? Nah, coba kenapa bulan Ramadan itu pahalanya itu besar? Itu motivasi yang sebenarnya, agar supaya kita melakukannya secara benar, ya. Yang intinya tadi, kan? La'allakum tattaqun, agar supaya kita sekalian menjadi orang yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasnya, atas. Oh. Ya, matur nuwun pisan Bapak Profesor Kiai Badrul Zaman, guru kita semuanya yang senantiasa memotivasi kita, mendidik kita, ya. Pasien itu, supir pasien itu, pasihan sebuah. Jadi memang ini secara resmi terakhir ya kita ya, karena memang malam ini pakai upgrading oleh Ustaz Jam-Jam. Para mas santri sudah bisa pulang besok hari. Begitu juga para muslim dan muslimah mungkin bisa pulang, namun kata saya jangan dulu pulang sebelum santri dulu pulangnya, karena nasinya kasih nasi dengan kasih itu kemudian tom yam ke supir. Tadi enggak Jumat bersih ya, enggak jumsih kan ya, jumsih enggak ya. Nah usahakan nanti besok setelah kan subuh enggak upgradingnya kan malamnya, jadi subuh itu kan kosong, setelah subuh kita bareng-bareng dulu sama santri, beres-beres dulu. Jadi gini, coba cek dulu di kamarnya, khawatir ada bekas nasi di kolong, lama-kelamaan jadi oncom kan. Ya betulnya, kayaknya lama kan. Ya harus sampai ke sana gitu, kita pikiran kita, khawatir kan dia makan misalnya teh, ditaruh aja bekasnya anak kita, besok mohon sebelum pulang mereka itu kan mau izin dulu. Nah sebelum dikasih izin itu dulu aja, setelah sholat subuh gerakan dulu untuk bersih-bersih. Dikhawatirkan itu ada makanan, bekas makanan yang terlalu lama Jadi oncom. Oh jadi oncom ya itu loh, nggak bisa digoreng, makan itu tuh kan oncom naon intinya ya. Jadi harus sampai ke sana karena kitanya bersih-bersihnya supaya mereka datang ke sini nggak terlalu ribet untuk bersih-bersih lagi gitu. Karena hanya 2 minggu, tapi kalau makanan itu pasti cepat basinya. Ki, yang benar lagi lah, yang sebuah sih. Sebuah